Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Atur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Dengan saya Kang Tro. Salam kenal buat yang baru menyimak video-video saya. Dan apabila video dari saya ada gunanya, monggo di-share biar kita saling berbagi pengalaman bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu Jawa. Ilmu Jawa manunggaling kawula Gusti. Di sini kita memahami keberadaan Gusti. Nah, dalam hidup kita pasti ada yang menghidupkan dan juga menghidupi. Jangan dilupakan itu. Ada yang menghidupkan kita, ada juga yang menghidupi. Dan dalam ajaran Jawa juga, di situ ada sebuah kata-kata Gusti tan kena kinaya ngopo, manggon tanpa papan, sinebut tanpa tinulis. Jadi Tuhan itu atau Gusti itu tidak bisa diwujudkan seperti apapun. Bisa disebut tanpa harus ditulis namanya. Dan berada di mana saja, tidak membutuhkan tempat ataupun tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Sebelum kita mengenal Gusti yang terlalu luas, kita kenali dulu Gusti yang ada dalam diri kita. Karena apa? Kita juga sebagian dari alam semesta. Kita juga makhluk ciptaan Gusti atau Tuhan. Nah, orang Jawa dulu menyebut Gusti dalam diri itu adalah sifat kebaikan yang ada dalam diri kita. Sifat kebajikan yang ada dalam diri kita. Sifat kebagusan yang ada dalam diri kita. Atau dalam bahasa sekarang disebut Nur Muhammad, cahaya kebajikan. Itu sebenarnya ada di setiap orang. Karena sejelek-jeleknya orang pasti ada sisi baiknya. Dan sebaik-baiknya orang juga ada sisi jeleknya. Jadi semua orang punya. Dan tadi ada kita sebutkan dua. Ada yang membuat hidup, ada yang menghidupi. Kita kenali dulu yang menghidupi kita di alam semesta ini. Siapa? Kita mendapatkan penghidupan dari 4 unsur alam. Angin, tanah, api, air. Dari hasil 4 unsur ini kita bisa hidup dan merekalah yang menghidupi kita. Kita wajib menghargai mereka. Nah, kalau kita ingin mengenal yang membuat hidup, kita masuk ke dalam diri kita. Kita bisa bergerak, kita bisa berkedip, kita bisa bicara. Itu karena apa?
Karena rasa, Mas. Sakjeroning rasa iku ada jiwa. Kita bisa bilang manis, kita bisa bilang pahit, kita bisa bilang sedih, kita bisa bilang bahagia. Penyaluran indera perasa kita itu kemana? Memori ini tanamnya di mana? Tertanamnya. Dan yang mengatur seluruh sistem saraf dalam tubuh manusia itu letaknya di mana? Dan yang menggerakkan seluruh tubuh itu perintah dari mana? Yaitu ada pada otak dan pikiran kita. Sehingga ini sudah otomatis. Kita mau minum, kita mengambil sendiri, kita merasa lapar, kita mengambil makanan sendiri, otomatis. Yang menyuruh itu otak. Disalurkan melalui saraf, persendian, dan kerasa, ke indera perasa kita. Itu dalam diri kita. Di saat kita menyadari dalam diri kita dengan pola pikir yang benar, di saat kita menyadari yang menghidupi kita adalah seluruh yang ada di sekitar kita, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, angin, tanah, cahaya matahari, dan semua makhluk dalam semesta ini saling menghidupi. Di situ kita mau menghina, mau mencaci, mau merendahkan. Apa bisa? Tidak bisa. Karena sampan sudah kembali kesadaran diri bahwa sampan membutuhkan itu untuk hidup, untuk menghidupi panjenengan. Kalau ingin berlangsung hidup panjenengan, sampan harus menghargai yang menghidupi panjenengan. Kalau ingin hidup panjenengan cukup, ya sampan harus menghargai yang menghidupi panjenengan. Makanya setiap masalah yang timbul dalam hidup kita itu karena kita sendiri tidak mau menghargai yang di luar diri kita. Karena kita sendiri yang tidak memahami ke dalam diri kita. Sebenarnya puncaknya di saat kita memahami yang ada dalam diri kita dan di luar kita, itulah yang dinamakan manunggal. Bersinergi, saling membutuhkan, saling menghargai, saling menghormati, saling menghidupi, saling melengkapi. Itu kan berarti Gusti itu ada pada hewan. Tidak bisa. Gusti itu pada air. Tidak bisa. Gusti itu pada manusia. Juga tidak bisa. Karena tidak bisa hidup sendiri. Saling menghidupi. Makanya tan kena kinoyo ngopo. Tidak bisa diwujudkan satu-satu ini. Tidak bisa. Tetapi semua saling menghidupi. Manunggal. Makanya ilmunya manunggaling kawula Gusti. Bukan kawula dengan Gusti itu berarti bawahan dengan atasan. Manunggaling kawula Gusti itu bersatunya seluruh makhluk di alam semesta. Saling melengkapi, saling menghargai, saling menutupi, saling mencukupi, saling menghidupi. Tidak saling merendahkan, tidak saling memaki, tidak merasa tinggi sendiri, tidak merasa sempurna sendiri.
Nah, kita itu manusia mau merasa saya makhluk paling sempurna. Wong kita ndak ada air bingung kok. Kita ndak ada hewan bingung kok. Kita ndak ada manusia yang lainnya juga bingung kok. Kalau repot ya membutuhkan kok. Gak sempurna. Kata-kata itu hanya menutupi kelemahan. Karena sebenar-benarnya makhluk paling lemah itu manusia. Air, udara, tanah, api, tanpa manusia tidak ada masalah kok. Tetap berlangsung. Tetapi manusia tidak ada 4 ini, penuh masalah. Itulah kelemahan kita sebenarnya. Dan sebenarnya semua itu sudah ada. Apa yang mau kita minta lagi? Di saat kita sangat dekat dengan mereka dalam kehidupan kita ini, sampai mau minta apa? Seharusnya kaki, tangan, pikiran, mata itu digunakan untuk kehidupan kita. Jangan manja. Jangan hanya pasrah. Hidup itu berjuang, bukan untuk pasrah. Nah, di saat kita memahami ilmu ini, ya pasti guyub rukun seluruh makhluk alam semesta. Karena apa? Saling membutuhkan. Tetapi kalau sudah merasa paling sempurna sendiri, akhirnya menyepelekan yang lainnya. Padahal kamu tidak bisa hidup tanpa mereka. Nah, kesadaran ini yang harusnya timbul, yang harusnya terbangun agar bisa membina kerahmatan bagi seluruh makhluk di alam semesta. Apabila ini dipahami, tidak ada orang tukaran, tidak ada peperangan, tidak ada orang kelaparan. Karena saling merangkul, saling melengkapi. Tapi di saat semua sudah menjadi hak pribadi masing-masing karena merasa paling, ya seperti ini jadinya. Makanya orang-orang yang sudah bermakrifat tidak pernah mengkhawatirkan hidupnya. Bahkan untuk berdoa saja malu, untuk meminta gitu malu. Karena semua sudah ada, kita mau minta apa lagi? Sudah tersedia. Karena Tuhan itu sangat tanggung jawab sebelum menciptakan manusia. Kebutuhannya itu sudah diciptakan dulu. Diberi tambahan lagi akal pikir. Agar apa? Bisa melestarikan, menjaga kehidupan. Nah, kalau kita tidak sadar itu, bagaimana? Itulah yang dinamakan Gusti manggon tanpa papan. Di mana saja ada. Di dalam diri kita, di dalam makhluk yang lainnya, seluruh makhluk di alam semesta ada. Nah, kalau kita menyadari itu, kita tidak akan menyalahkan yang lainnya. Kerukunan pasti terjaga. Bersyukur, hanya bersyukur. Dan berterima kasih. Karena segalanya sudah ada. Inilah ilmu yang harus kita dalami dalam sebuah kehidupan. Agar kita benar-benar bisa menghargai penciptaan kita. Kita menghargai sesama makhluk di alam semesta. Dan kita tidak merasa paling sempurna sendiri. Karena sebenarnya tanpa yang lainnya kita juga tidak bisa. Saat kita menyadari wujud Gusti,
yang membuat hidup dan menghidupi kita inilah puncak dari kesadaran diri kita, makrifat kita, puncak spiritual kita. Yang ada hanya kasih sayang dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Maka akan tercipta sebuah kedamaian, ketentraman, kemakmuran bagi seluruh makhluk di alam semesta. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan disebarkan di orang-orang awam karena tidak semua sependapat dengan ini. Dari saya, matur suwun, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.